Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Bandung TV? Saya Krisanti hadir menemani Anda sampai dengan setengah jam ke depan tentunya dalam program yang pasti Anda tunggu-tunggu yaitu Adikarya Parlemen. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya di wilayah Jawa Barat seperti apa perkembangannya. Dan untuk membahas hal tersebut saya spesial sekali hari ini karena kita harus mengaplikasikan social distancing dan juga physical distancing. Saya memanfaatkan teknologi untuk bisa berdiskusi mengenai IPTEK di Jawa Barat dengan menggunakan aplikasi meeting online. Dan langsung saja pemirsa Bandung TV, saya akan perkenalkan kepada Anda semua narasumber saya hari ini. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya untuk bisa terus mendukung pemerintah melewati badai COVID-19 ya Pak? Ya, betul, kita harus tetap semangat, seperti biasanya. Seperti biasanya. Sejauh ini di rumah sudah berapa hari Pak? Ini sudah 2 minggu lewat ya rasanya. Udah 2 minggu. Karena harusnya terakhir ini hari ini 2 minggu. Oke. Tapi tidak memutus semangat untuk bisa berbagi informasi bersama pemirsa Bandung TV ya? Ya, saya berharap walaupun kita membiasakan bekerja dari rumah, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Oke, Pak, kalau kita berbincang mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini banyak sekali perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Nah, kondisi IPTEK yang ada di Jawa Barat ini sejauh pandangan Komisi 2 DPRD Jawa Barat bagaimana? Ya, kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat, memang tidak akan terlepas dari apa yang ada di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri. Karena selama ini mereka yang paling besar memperoleh anggaran untuk penelitian. Tapi kebanyakan memang anggaran penelitian ini dari pemerintah pusat. Sebagai contoh misalnya ITB dan Unpad yang paling besar itu memperoleh dari pemerintah pusat, kalau tidak salah setiap tahun mereka sekitar 50 miliar begitu. Nah, sementara dari Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang anggaran untuk penelitian di bidang IPTEK ini masih bukan merupakan satu prioritas. Tahun lalu itu hanya ada sekitar total saja itu sekitar 120 miliar kalau tidak salah, dan itu pun hanya berupa hibah untuk lembaga pendidikan saja. Jadi tidak fokus pada salah satu misalnya penelitian yang sifatnya strategis. Oke, dan diharapkan memang anggaran-anggaran tersebut terserap dengan maksimal ya Pak ya untuk bukan hanya kedua perguruan tinggi negeri tersebut. Ya, kalau tentu saya tidak hanya dua perguruan tinggi itu, hampir semua perguruan tinggi di Jawa Barat memperoleh dana penelitian setiap tahunnya. Cuma kalau kita ambil contoh dari dua perguruan tinggi yang terbesar misalnya, itu boleh dibilang mereka juga masih sangat kecil bantuan untuk penelitiannya begitu. Apalagi kalau kita melihat dana bantuan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, dari APBD Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada satu lembaga namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan ini semacam lembaga riset yang juga sebenarnya hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi para peneliti dan penelitian di Jawa Barat. Ini pun masih tergolong kecil anggarannya, masih sekitar 50 miliaran per tahun begitu. Jadi belum terlalu besar. Bandingkan dengan misalnya yang ada di negara-negara lain, negara-negara maju khususnya. Mereka itu menjadikan penelitian sebagai satu standar untuk mencapai satu kemajuan. Ada satu istilah yang digunakan yaitu GERD, yaitu Gross Expenditure on Research and Development. Itu ukuran sebuah angka penelitian yang digunakan oleh negara-negara maju. Nah, untuk Indonesia sendiri nilai penelitian kita hanya berkisar sekitar total 35 triliun. Bandingkan dengan Malaysia dan itu misalnya yang jauh di atas kita, mereka bisa mencapai sekitar 160 triliun.
Oke, idealnya dana yang harus didapatkan oleh setiap perguruan tinggi, sebut saja ITB dan Unpad, untuk bisa melakukan banyak penelitian, khususnya penelitian strategis, di angka berapa menurut Komisi 2 DPRD Jawa Barat? Ya, kalau kita bicara kepentingan Jawa Barat, khususnya dari sudut pandang Komisi 2, kita bicara masalah perekonomian. Jadi penelitian yang memang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian, khususnya di Jawa Barat. Nah, saya kira kita harus melihat ke sisi-sisi yang memang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, kebutuhan di industri misalnya. Saat ini kita punya industri yang sangat besar, terbesar di Indonesia, dan itu nilainya 42% dari PDRB Jawa Barat, dari produk domestik regional bruto Jawa Barat. Jadi sangat besar sekali dibandingkan total PDRB-nya. Di kedua ada perdagangan sekitar 15%. Apa artinya bahwa sektor industri ini seharusnya menjadi prioritas, tidak hanya jadi perhatian pemerintah pusat, tapi juga pemerintah Jawa Barat, termasuk risetnya begitu. Karena sejauh ini yang terjadi adalah banyak investor-investor masuk ke Jawa Barat, tetapi kemudian mereka melakukan risetnya tidak dilakukan di sini, tapi justru di negara asalnya. Dan kita Iya. hanya menjadi tempat pembangunan pabrik saja. Aha. Padahal seharusnya kita bisa mengembangkan riset sendiri menurut saya yang memang sesuai dengan kebutuhan Jawa Barat. Misalnya apa? Potensi yang sesuai dengan mitra kami misalnya di Komisi 2, yaitu sektor pertanian. Ini Jawa Barat punya potensi yang luar biasa karena kita punya budaya masyarakat yang memang dari sejak dulu adalah para petani. Nah, seharusnya kita menjadi satu lumbung pangan nasional, bahkan kalau perlu internasional, dengan modal budaya seperti itu dan juga dengan modal alam yang luar biasa tingkat kesuburannya. Tapi yang terjadi adalah saat ini saja kita sudah menjadi satu wilayah yang negatif kekurangan atau yang kekurangan terhadap beras misalnya. Jadi Jawa Barat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Padahal seharusnya dengan riset dan pengembangan yang baik dan serius, kita bisa punya satu keunggulan di bidang pangan khususnya beras. Artinya tidak perlu lagi mengandalkan luasan. Padahal dengan teknologi seharusnya lebih, dengan intensifikasi teknologi, walaupun luasan lahan itu tetap, seharusnya tingkat produktivitas dari pertanian itu melalui panennya bisa lebih tinggi lagi. Sudah banyak dibuktikan memang, tapi hanya kecil sekali. Artinya apa? Artinya perhatian pemerintah masih sangat kecil terhadap hal tersebut. Padahal seharusnya dengan proven teknologi, dengan teknologi yang sudah ada saja, kemudian kita kembangkan, itu sudah bisa meningkatkan produksi beras di Jawa Barat. Oke, seharusnya bidang pertanian menjadi salah satu lahan unggulan dalam riset ya Pak ya? Iya, betul. Karena industri sendiri sebenarnya kan mencakup banyak kehidupan masyarakat Jawa Barat yang bekerja di pabrik-pabrik, terutama yang kita punya yang terbesar di daerah Bekasi dan Karawang. Di Oke. sana memang pabriklah yang paling dominan sekarang, termasuk untuk menyerap lapangan kerja. Tapi kemudian tadi seperti saya sampaikan, pabrik-pabrik ini pada akhirnya hanya menjadi tempat produksi saja, tetapi tidak ada riset and development-nya yang dilakukan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Nah, saya berharap ketika misalnya kita punya investor masuk ke Jawa Barat, sesungguhnya dikembangkan juga riset dan development-nya, sehingga suatu saat tidak terjadi seperti sekarang. Di sekarang ini kondisi perekonomian Jawa Barat selalu tergantung kepada impor. Salah satunya Iya. adalah impor riset dan teknologi tadi. Padahal seharusnya ketika kita bisa mengembangkan sendiri riset dan teknologinya, maka impor akan berkurang. Jadi ketergantungan kita terhadap impor itu bisa dikurangi ketika kita bisa mengembangkan riset dan teknologi sendiri. Sejauh ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Komisi 2 DPRD untuk membangunkan para sivitas akademia untuk terus melakukan riset, terutama dalam bidang pertanian, sejauh ini bagaimana upayanya Pak? Ya, kalau di perguruan tinggi sebenarnya para akademisi dan peneliti mereka tetap berjalan saya kira dengan risetnya mereka, minimal riset yang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, dan S3. Iya. Tetapi sayangnya adalah masih kurang riset-riset tersebut yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Barat dan didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena sesungguhnya ketika riset itu hanya dijadikan sebagai sebuah penelitian ansih, maka pada akhirnya manfaatnya akan kurang dirasakan. Jadi harusnya kita balik paradigmanya, bahwa riset itu dibangun dari satu permasalahan. Misalnya tadi, Jawa Barat sekarang mulai mengalami kekurangan lahan misalnya. Nah, bagaimana riset itu kemudian
mendorong agar dengan lahan yang ada pun tetap produktivitas bisa ditingkatkan. Belum Mhm. lagi kita bicara sektor yang lain, misalnya perikanan. Jawa Barat itu sejak zaman dahulu terkenal sebagai wilayah dengan budidaya perikanan terbaik se-Indonesia. Tapi kemudian tidak justru meningkat, malah jalan tepat bahkan menurun. Bahkan Mhm. ketika misalnya waduk-waduk besar seperti Jatiluhur, Saguling, dan waduk eh, yang ada di Jawa Barat lainnya tidak boleh digunakan lagi untuk budidaya perikanan, kita mengalami penurunan produksi yang sangat besar. Itu terkait dengan Komisi 2. Nah, kami memang banyak berusaha melibatkan para pakar dari perguruan tinggi untuk terlibat minimal dalam penyusunan regulasi yang terkait perekonomian. Misalnya yang pernah kami buat adalah soal pengembangan ekonomi kreatif, kemudian juga tentang perlindungan petani, tentang perlindungan budidaya ikan dan peternak garam, itu melibatkan para pakar. Dan itu regulasi itu disusun atas hasil sebuah riset. Berdasarkan hasil dari penelitian para akademisi ya Pak ya? Baik, oke. Pak Yunandar, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan peranan akademisi selain tadi turut andil dalam membentuk regulasi dan hal apa lagi yang bisa akademisi sumbangsihkan pada Jawa Barat khususnya. Setelah jeda ya Pak Yunandar, kita akan ketemu lagi. Iya, terima kasih pemirsa Bareng TV, Anda masih bersama kami dalam program Adikarya Parlemen dan masih membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang konsentrasi kita dalam bahasan ini adalah di Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Yunandar Eka Perwira. Beliau adalah selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Yunandar masih bersama kita ya Pak? Ya, masih. Oke, tadi sempat terputus pembahasan kita mengenai sumbangsi para akademisi yang ada di Provinsi Jawa Barat ini untuk pengembangan penelitian dan juga kontribusi mereka dalam pengaturan regulasi sumber daya manusia yang ada di Jawa Barat. Kita bisa pastikan mereka adalah sumber daya manusia yang masuk dalam kategori unggul ya Pak ya? Sepakat? Betul, saya kira betul, sepakat sekali. Dan tentunya dengan sumber daya manusia yang unggul diharapkan bisa menghasilkan banyak penelitian ataupun teknologi yang nantinya apakah terbarukan ataukah tidak terbarukan, tentunya dengan akreditasinya unggul juga. Nah, berkaitan dengan sumbangsi yang dilakukan oleh para akademisi di Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat sendiri, selain tadi bidang pertanian, apa yang diharapkan dari legislator saat ini yang urgent sekali? Ya, sebenarnya saya kira sumbangan dari para akademisi dan peneliti itu sudah sangat besar. Mhm. Tapi yang kurang adalah bagaimana memanfaatkan hasil penelitian mereka bagi Iya. kepentingan masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan keberpihakan dari pemerintah. Eh, Setiap tahun pasti saya kira di kampus ada hasil penelitian yang dipublikasi bahkan sampai ke jurnal internasional. Tapi Betul. hal itu tidak menjadi satu eh, modal bagi pemerintah khususnya di pemerintah Jawa Barat untuk mengembangkan satu sektor atau mengembangkan satu teknologi tertentu. Jadi penelitian-penelitian berjalan sendiri, tetapi Iya. program-program Jawa Barat berjalan sendiri. Tidak ada satu hal yang terhubung di sana. Nah, saya berharap sesungguhnya ke pemerintah daerah lebih melihat itu sebagai satu modal begitu, satu modal kekuatan untuk membuat program-program pembangunan. Nah, kami mendorong sebenarnya di DPRD ada sebuah regulasi. Tahun lalu tingkat nasional sudah dibentuk satu undang-undang sistem iptek nasional, undang-undang nomor 11 tahun 2019. Nah, dengan undang-undang tersebut, salah satunya yang terpenting adalah dibentuknya satu badan riset dan inovasi nasional, di tingkat nasional tentu saja. Nah, saya berharap Jawa Barat juga kami bisa membuat peraturan daerah yang selaras dengan undang-undang tersebut, dan intinya mendorong bagaimana agar penelitian yang ada di Jawa Barat atau bahkan dimanapun bisa dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan untuk membuat suatu program. Selama ini program dibuat bukan berdasarkan hasil penelitian, jadi
berdasarkan intuisi atau bahkan program sebelumnya begitu. Nah, ke depan itu tidak bisa kita lakukan lagi. Kita harus melihat masalah seperti apa. Kita harus menerapkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi di sana dan kemudian baru kita butuh programnya. Sehingga nanti program yang ada memang bisa mendorong lebih cepat lagi apa yang kita harapkan, misalnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor pertanian, efisiensi di bidang industri dan lain sebagainya. Nah, dengan peraturan daerah seharusnya ada komitmen dari pemerintah daerah, setidaknya minimal misalnya soal penetapan anggaran. Selama ini kan anggaran sangat kecil. Tadi saya sampaikan untuk Badan Penelitian Pengembangan saja kisaran hanya beberapa miliar saja, begitu. Totalnya mungkin 50 miliar termasuk belanja pegawai dan sebagainya. Artinya belanja risetnya sendiri sangat kecil, begitu. Nah, kalau kita bisa tetapkan misalnya kita kaitkan dengan satu persentase di dalam APBD sekarang sekitar 45 Barat. Artinya kalau kita tetapkan misalnya sekitar 5% saja dari APBD harus dijadikan sebagai anggaran dana penelitian, itu akan sangat menolong sekali untuk mendorong tumbuhnya penelitian-penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk petani, untuk nelayan, untuk pembudidaya ikan, untuk industri dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana agar ada satu lembaga yang sesungguhnya seperti Badan Riset Riset Inovasi Nasional tersebut juga ada di Jawa Barat. Kita punya BP2D tapi fungsinya lebih sebagai fasilitator. Seharusnya kita membangun suatu lembaga riset yang sesuai dengan potensi Jawa Barat. Tadi saya sebutkan potensi Jawa Barat secara ekonomi terbesar adalah industri, kedua adalah perdagangan, ketiga adalah sektor infrastruktur dan keempat pertanian. Nah, harusnya juga dikembangkan sesuai dengan perekonomian ini. Kalau kita sudut pandang dari Komisi 2 yang bergerak di ekonomi, maka harusnya ada riset paling besar dialokasikan untuk sektor industri. Kemudian riset kedua untuk sektor perdagangan. Riset ketiga untuk konstruksi dan keempat juga untuk pertanian. Tetapi juga tidak terlepas tadi Mbak sebutkan di awal soal pengembangan sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Itu pun juga harus ada risetnya begitu. Tidak bisa sekedar kita menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan keterampilan tapi tanpa kita riset. Bisa jadi itu menghasilkan sumber daya manusia, tetapi ketika bertemu dengan sumber daya manusia lain yang berasal dari dunia internasional, kita akan mengalami sesuatu bukan kegagalan, tapi juga kelemahan di mana kita tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena di sana dikembangkan sumber daya manusia itu berdasarkan riset. Periode sekarang di era ekonomi digital ini, sumber daya manusia mereka dikembangkan untuk siap memasuki era ekonomi digital. Sementara kita lihat di kita, kampus-kampus, bahkan sekolah-sekolah belum siap untuk masuk ke era ekonomi digital. Semua kurikulum, kemudian semua penelitian itu belum nyambung dengan ekonomi digital. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana dengan regulasi yang ada, justru memberikan arah kepada Jawa Barat agar sesuai dengan konteks yang ada di era internasional, di era ekonomi digital ini, di pergaulan internasional. Jadi tidak hanya bicara Jawa Barat saja, tapi menempatkan Jawa Barat di konteks global. Oke, tantangan Jawa Barat begitu besar ya Pak ya untuk bisa berjaya di nasional. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh gagap gitu ya Pak pada saat kita disandingkan dengan orang lain di skala internasional. Ekonomi digital ya merupakan salah satu tantangan kita. Mungkin yang buat kita gagap dalam ekonomi digital saat ini adalah investasinya sangat besar kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, Pak. Ya, betul. Ketika kita bicara investasi, itu sesungguhnya lebih banyak ketika kita membeli teknologi. Iya. Jadi bayangannya investasi sesungguhnya yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat, adalah membeli teknologi dari pihak asing. Ketika mereka bawa teknologi itu ke sini, kemudian mereka terapkan. Berbeda kalau sudut pandangnya ketika teknologi itu kita ciptakan sendiri. Kalau kita yang menciptakan teknologi sendiri, pasti biayanya akan jauh lebih murah, begitu. Tidak sebesar ketika kita membelinya sudah jadi. Tidak perlu kita membayar lisensi yang mahal, tidak perlu kita membawa tenaga ahli dari luar dan sebagainya. Cukup dari kita sendiri. Nah, saya melihat banyak teknologi yang bisa dikembangkan oleh Jawa Barat sesuai dengan kebutuhannya. Tadi saya sudah singgung soal industri pertanian, tetapi juga misalnya kita punya kekayaan dari produk herbal, jamu-jamuan itu
bisa bagian dari teknologi kefarmasian atau obat-obatan kita. Yang selama ini memang ada yang kita lakukan, tapi saya kira masih sangat kecil sekali dibandingkan nilai obat-obatan dan farmasi yang diimpor dari luar. Itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan bahwa kita masih membeli teknologi, kita masih membeli hasil riset dari orang lain. Sementara untuk mendorong riset sendiri seharusnya sangat terbuka. Kenapa? Karena kita punya potensi alam yang luar biasa tadi, itu udah baru segi obat-obatan ya. Belum manusianya, sesungguhnya kita juga punya banyak kampus yang siap. Yang ketika manusia-manusia Indonesia ini bekerja di luar negeri, mereka bisa bersaing. Tetapi kalau kita bicara di dalam, nah ini yang jadi masalah kita. Jawa Barat saja rata-rata tingkat pendidikannya baru 8,3 tahun, artinya masih SMP saja belum lulus. Itu problem. Dan itu harus kita riset sesungguhnya kenapa hal itu terjadi dan bagaimana mempercepat itu. Nah, dikaitkan tadi dengan keunggulan lagi Jawa Barat, banyak lagi riset yang perlu dikembangkan menurut saya. Misalnya di dalam energi terbarukan. Kita punya potensi energi terbarukan luar biasa. Jawa Barat punya potensi geotermal, punya potensi sinar matahari, punya potensi air. Nah, itu semua sampai saat ini teknologinya masih banyak impor begitu. Untuk teknologi panel surya saja kita lebih banyak membeli produknya dari luar. Padahal untuk pengembangan kita punya, bahkan mulai dari bahan-bahannya seperti pasir silika itu ada di Indonesia sendiri, tidak perlu kita impor. Gitu. Tapi justru kita ekspor silikanya, kita beli produk Riana, gitu kan. Itu kan satu hal yang menurut saya justru tidak efisien. Kalau kita bisa mengembangkan dari hulu ke hilir, mulai dari riset sampai ke produk akhirnya, dan kemudian dijual di Indonesia dan di luar, maka saya yakin, ya suatu saat kita juga bisa seperti negara maju. Ya, kabarnya Kina menjadi salah satu komunitas yang akan diteliti untuk bisa menaklukkan wabah ini. Tanggapan Bapak Yunandar bagaimana? Ya, betul sekali. Ini wabah COVID-19 ini memang satu hal yang sebenarnya dalam sejarah umat manusia itu selalu berulang begitu. Tidak hanya kali ini manusia itu dilanda wabah penyakit. Dan saya kira sebenarnya dari sejak zaman dahulu kala, zaman penjajahan Belanda ketika Indonesia dilanda atau dunia bahkan dilanda oleh wabah malaria, kita sudah mengembangkan itu. Penjajah Belanda itu mengembangkan di Jawa Barat ditanam pohon-pohon kina waktu itu. Sampaikan, kina itu adalah satu keunggulan di Jawa Barat karena kita sudah ratusan tahun memiliki itu begitu. Cuman sayangnya memang justru sekarang bukannya meningkat, produksi kina kita terus menurun dan juga penelitiannya masih sangat kurang begitu. Karena tadi kebiasaan kita untuk tidak mencoba memproduksi sendiri mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penelitian sampai ke produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tapi kita memang masih punya kina ini. Saya yakin pada kondisi sekarang di mana COVID-19 sedang merebak dan menurut para peneliti khususnya dari Prancis mengatakan bahwa salah satu obatnya adalah chloroquine begitu ya, atau kina itu kita bisa kembangkan sendiri dan itu sudah ada pengembangannya. Namun sesungguhnya itu masih bisa terus berkembang. Kenapa? Karena pertama kita harus wajib mengembangkan karena penyakit sendiri terus berkembang. Virus COVID-19 ini berbeda dari virus corona yang sebelumnya. Tentu saja membutuhkan obat yang berbeda. Nah, suatu saat mungkin kina yang sekarang paling tepat untuk COVID-19, tapi tidak bisa berhenti sampai di sana. Jadi kita harus terus mengembangkan itu tidak hanya dari segi produktivitas pohon kinanya, tetapi juga dari jenis-jenis produk hasil risetnya begitu. Nah, kina ini adalah produk perkebunan dan itu bagian dari concern dari Komisi 2. Kami bicara perkebunan, bicara produk-produk yang memang sangat penting secara ekonomi sejak zaman penjajahan Belanda. Selain kina kita punya teh, kita punya kopi, kita punya coklat dan lain sebagainya. Nah, terkait COVID juga, kita juga sebenarnya punya kemampuan untuk mengembangkan vaksinnya. Kalau tadi bicara obatnya kina, kita bicara vaksin adalah pencegahannya. Nah, vaksin ini juga bagian dari satu teknologi yang sudah sejak lama dikembangkan. Itu sudah ada bahkan di Jawa Barat dikembangkan oleh Bio Farma, sebuah BUMN begitu. Nah, saya yakin ini seharusnya juga bisa melibatkan banyak pihak, terutama perguruan-perguruan tinggi, untuk bersama-sama mengembangkan ini.
ini kita tidak, kalau dari sisi perekonomian menurut saya ini sebuah potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa menjadi produsen vaksin yang cukup, tidak hanya untuk di Indonesia misalnya, untuk diekspor juga, itu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan selama ini kita sudah bisa memproduksi vaksin-vaksin, misalnya vaksin untuk cacar, vaksin untuk polio, itu diproduksi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nah, dengan adanya kondisi sekarang, memang ini sebuah wabah, itu sebuah hal yang membuat perekonomian menderita begitu, tidak hanya ekonomi memang, tapi juga sosial dan sebagainya. Tetapi juga sebuah potensi ekonomi yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau pada momentum sekarang, justru kita punya keinginan yang kuat untuk membiayai penelitian-penelitian terkait dengan COVID-19 sebagai satu dorongan yang kuat agar kita juga bisa mengalahkan virus ini, maka itu suatu momentum yang baik sekali. Jadi kita teliti tidak hanya tadi obatnya, tetapi juga vaksinnya. Kita teliti juga bagaimana perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pasien yang menderita ini, misalnya mulai dari ventilator atau bahkan masker, kemudian alat pelindung diri dan sebagainya. Itu pada akhirnya kita akan menjadi sebuah negara produsen. Jawa Barat bisa mempelopori itu. Untuk APD saja, alat pelindung diri, Jawa Barat terkenal sebagai produsen untuk produk tekstil dan garment. APD itu alat pelindung diri tidak terlepas dari produk itu. Itu dari Komisi 2 bidang industri adalah salah satunya adalah industri garment dan industri tekstil. Nah, selama ini bahkan untuk garment dan tekstil yang berteknologi tinggi kita masih impor. Jadi menurut saya baik sekali kalau dari sekarang pemerintah Jawa Barat misalnya, bahkan kalau perlu kabupaten kota, mengembangkan alat pelindung diri yang memang sesuai dengan karakter dari virus ini, sesuai dengan kebutuhan para tenaga medis. Nah, itu hal-hal yang di saat sekarang mungkin kita pada kondisi yang sangat berada dalam ketakutan, kemudian dalam posisi yang tidak berani keluar rumah bahkan begitu ya. Tapi satu titik itu adalah momentum untuk mengembangkan teknologi yang potensinya ada di kita, dan itu bisa jadi kekuatan ekonomi kita ke depan. Oke, salah satu kekuatan ekonomi kita ke depan adalah memanfaatkan komoditas dan juga sumber daya manusia yang ada di negara kita ya Pak ya, termasuk Provinsi Jawa Barat. Ya. Iya, Bapak, sayang sekali nih waktu kita tidak cukup banyak untuk membahas hal yang lainnya. Sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, barangkali Pak Yunandar Eka selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ingin menyampaikan hal penting bagi pemirsa Bandung TV. Silahkan, singkat saja. Ya, saya kira dalam kondisi di mana kita sedang mengalami wabah COVID-19, ya kita perlu bersama-sama dalam kondisi yang memang saling membantu, saya kira. Jadi ini harus menjadi kepedulian kita bersama untuk melihat di sekitar kita, bagi yang punya kemampuan lebih, maka sudah saatnya ini kita sharing dengan yang lain, bergotong royong untuk bersama-sama keluar dari wabah ini. Saya yakin kita bisa, karena ini bukan sesuatu yang betul-betul akan mematikan kita, justru kita akan bangkit dari sini ketika kita bisa bersama-sama. Dan tentu saja tadi saya sampaikan, ini sebuah momentum yang kalau kita manfaatkan bersama, justru ketika kita keluar dari sini kita akan lebih kuat lagi. Terutama tadi kalau kita lihat dari sisi potensi ekonominya, ketika masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai satu potensi produksi, ketika masyarakat mau menjadi pelaku usaha misalnya untuk menjadi penyedia APD, untuk memproduksi perlengkapan yang dimanfaatkan oleh tenaga medis, atau bahkan menjadi setidaknya minimal menjadi pedagang produk-produk untuk pengobatan, maka ini sebuah potensi ekonomi yang saya yakin dalam jangka panjang tetap akan bisa bermanfaat untuk Jawa Barat untuk lebih maju lagi begitu. Baik, pengembangan teknologi dan juga pengembangan penelitian terus ditingkatkan, dan jangan lupa Pak, peningkatan anggaran penelitiannya juga. Ya. Iya, terima kasih Bapak atas perbincangan kita kurang lebih 30 menit ini. Semoga pemirsa Bandung TV dapat mengambil hikmah dan juga pembelajaran dari informasi yang sudah kita sampaikan. Dan satu hal, jaga kesehatan Bapak dan selamat bekerja di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira, berkaitan dengan iptek yang memang konsentrasi kita di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, provinsi yang kaya, bukan hanya kuliner dan objek wisatanya saja, ternyata pertanian, industri, dan juga manusia yang ada di Provinsi Jawa Barat begitu unggul. Marilah kita melakukan banyak penelitian untuk kontribusi pengembangan dan juga kemajuan Provinsi Jawa Barat. Saya Krisanti pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kesayangan Anda, Adi Karya Parlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.